Alasan Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kaltim FSTMK minta PJ Gubernur Akmal Malik diganti, masalah beasiswa hingga IKA Nusantara. Penjabat PJ Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menuai kritik dari FSTMK terkait kebijakan-kebijakannya dalam menjalankan transisi pemerintahan sejak dilantik Oktober tahun 2023 sampai jalannya pemerintahan hingga Maret tahun 2024. Sejumlah tokoh masyarakat Kaltim mencermati apa yang telah dilakukan PJ Gubernur Akmal Malik. Aksi kebijakan-kebijakan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini mendapat reaksi Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kaltim FSTMK. Bahkan surat resmi dilayangkan oleh pihak FSTMK kepada Presiden RI Joko Widodo untuk menarik penugasan Akmal Malik sebagai PJ Gubernur Kaltim. Dalam surat yang diterima redaksi teribu.kaltim.co ada 6 poin yang dikritisi pihak FSTMK dan menjadi dasar tuntutan para tokoh masyarakat Kaltim melayangkan surat resmi kepada Presiden. Secara tegas kita meminta Presiden mengganti. Karena ini waktunya evaluasi untuk mengganti PJ Gubernur, tidak menghargai kebijakan terdahulu, kemudian melukai masyarakat Kaltim. Hari ini kita tahu betul bahwa bicara sumber daya manusia SDM, bantuan beasiswa menjadi solusi, kata Slamet Said Sanib, salah satu penggagas FSTMK, Jumat 22 Maret 2024. Alasan turut dibeberkan Slamet Said, bahwa para tokoh Kaltim melihat secara objektif karena adanya event nasional MTQ, kemudian berharap persiapan ibu kota negara IKN di bumi etam wajib berkesinambungan. Tetapi kebijakan yang saat ini dijalankan PJ Gubernur dinilai tidak berpihak pada masyarakat, yang menimbulkan reaksi dari para tokoh Kaltim yang representasinya juga dari kalangan mantan birokrat, pengusaha, akademisi, dan pihak-pihak yang berkompeten dalam melihat persoalan birokrasi yang tengah dijalankan. Adapun FSTMK menyatakan sikap dalam suratnya sebagai berikut. Lampiran, Surat Nob 1 SPF STMKTIEW 2024. Pernyataan sikap Forum Tokoh Masyarakat Kalimantan Timur FTMKT tentang penjabat Gubernur Kalimantan Timur Dr. Deres Akmal Malik yang misi. Pertama, hentikan rencana mutasi pegawai karena sudah menyebabkan keresahan, ketidakharmonisan, ketidakloyalan karena diduga atas dasar like and dislike dan mencederai kepastian karir aparatur sipil negara ASN. Kedua, program unggulan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pemprov Kaltim dalam pemberian beasiswa dan menjadi solusi bagi kemajuan pendidikan di Kaltim untuk mempercepat ketertinggalan sumber daya manusia Kaltim, dianggap oleh penjabat Gubernur Kalimantan Timur Dr. Deres Akmal Malik, MKSI, hanya bagi-bagi uang. Anggapan hanya bagi uang sungguh melukai bagi penerima beasiswa dan masyarakat Kaltim. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya penjabat Gubernur Kalimantan Timur, membangun persepsi dan memprovokasi pada masyarakat dengan menggradasi program ketahanan pangan pejabat sebelumnya. Keempat, semua pengajuan usulan proyek termasuk bantuan sosial hibah yang telah ditandatangani persetujuan oleh Gubernur Kalimantan Timur sebelumnya, diduga dianulir oleh penjabat Gubernur Kalimantan Timur dengan meminta ulang tanda tangan persetujuannya. Hal ini menunjukkan birokrasi yang berbelit dan menjadikan Presiden buruk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, gagal memberikan kenyamanan dan harapan bagi masyarakat. Kelima, semua usulan proyek sebelum masuk SPID Sistem Informasi Pemerintah Daerah harus melalui disposisi penjabat Gubernur Kalimantan Timur sehingga memperpanjang birokrasi dan diduga berpotensi komersialisasi jabatan. Keenam, munculnya surat edaran dari Badan Otorita IKN terkait penggusuran lahan tanah rumah milik warga adat Pemaluan Penajam Pasar Utara IKN yang sempat menimbulkan keresahan dan menjadi berita lokal dan nasional, semestinya tidak terjadi jika diawali dengan proses komunikasi sosialisasi antara penjabat Gubernur Kalimantan Timur dan Badan Otorita IKN dengan warga adat setempat. Belakangan terbukti, surat edaran yang diduga bernada ancaman dari Badan Otorita IKN ditarik kembali, guna meredam keresahan sekaligus tidak menimbulkan konflik sosial yang luas. Menurut kami, meski ada kemenangan terkait mutasi, tidak ada hal yang krusial dan urgen. Ini menurut persepsi kami para tokoh, dan kami sepakat program unggulan Pemprov Kaltim
termasuk beasiswa. Ini juga bagian hajat orang banyak. Kita sadari Kaltim dalam ekonomi terbesar tetapi masih terus membangun SDM, tegas Slamet Said. Keterangan PJ Gubernur melukai mahasiswa, apalagi orang tua. Yang terbantu adanya beasiswa, kita tersinggung. Program beasiswa selama ini bagus tetapi PJ Gubernur malah mengatakan sebaliknya. Peningkatan SDM bisa terjadi ada peran pemerintah membantu secara finansial di situ, sambungnya, menurut Slamet Said. Pernyataan-pernyataan PJ Gubernur menurutnya memprovokasi, apalagi terkait kedaulatan pangan, Bupati Wali Kota tentu memiliki kewenangan lebih untuk ikut andil membersamai Pemprov Kaltim dalam pembangunan. Tak hanya gubernur saja yang harus turun ke lapangan. Dari poin-poin yang telah kami nyatakan tersebut, kami juga ingin sampaikan agar PJ Gubernur juga tidak cawe-cawe proyek. Termasuk persoalan di Desa Pemaluan, kita melihat jika ada pendekatan yang bagus dari Pemprov, tentu tidak terjadi. Beliau dikirim dari pusat, tidak ada andil untuk menyelesaikan persoalan masyarakat di Sepaku. Tegasnya FSTMKT secara tegas. Kata Slamet Said meminta evaluasi dari PJ Gubernur dan bila perlu mengganti Akmal Malik. Salah satu tokoh masyarakat Kaltim Iswan Priyadi turut menambahkan bahwa PJ Gubernur yang tidak dipilih oleh rakyat membuatnya kurang peka dengan isu-isu atau salah satu tokoh masyarakat Kaltim Iswan Priyadi turut menambahkan bahwa PJ Gubernur yang tidak dipilih oleh rakyat membuatnya kurang peka dengan isu-isu atau persoalan mendasar yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Contoh di Desa Pemaluan saja. Ia tak melihat sikap kare yang ditunjukkan baik di media maupun menyatakan statement resminya ke publik. Masyarakat yang sedang butuh perlindungan, tetapi malah tidak ada sama sekali bersuara, ketika membutuhkan dia tidak ada, bahkan memberikan statement saja tidak ada. Ini memang konsekuensi jika pemimpin tidak dipilih langsung oleh rakyat, ujar Iswan. Terkait statementnya soal pertanian dan beasiswa, Iswan melihat PJ Gubernur hanya ingin menaikkan pamor dengan mendiskreditkan kepala daerah sebelumnya. Itu pandangan saya. Kalau soal pangan, skala ekonomi penting untuk dilihat. Nah, beasiswa dari data, ada 200.000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.